wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami izin untuk mempresentasikan terkait komunikasi nonverbal. Di sini izin memperkenalkan terlebih dahulu dari yang sebelah kanan. Saya Tiara Wahida. Saya Tahila Sabrina. Saya Vin Octavia. Saya Amelia Hayani. Saya Udi Putri Aulia. Saya Mutiara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan terkait komunikasi nonverbal. Apa sih komunikasi nonverbal itu? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata dan sebagai merupakan suatu pengekspresian diri. Salah satunya seperti gestur tubuh, tatapan mata, dan juga apa yang dikenakan. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal dulu, sekarang, dan masa depan adalah untuk dahulu mungkin kita menggunakan isyarat seperti gestur tubuh ya teman-teman, seperti ekspresi wajah dan lain sebagainya. Lalu untuk saat ini kita menggunakan emoji atau stiker yang biasa digunakan di media sosial. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk di masa depan kita bisa menggunakan sebuah teknologi yang menggunakan sentuhan panca indera. Selanjutnya ada mengapa gerak tubuh itu penting. Pertama ada melengkapi komunikasi verbal, kedua ada menyampaikan perasaan, ketiga ada memberikan informasi tambahan, keempat ada mempengaruhi persepsi orang lain. Bayangin kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita nggak ada yang namanya gerak tubuh. Kayak misalkan kita lagi mengekspresikan kalau bicara kita tuh lagi seneng, tapi kita flat, itu kan membuat lawan bicara kita itu sebenarnya bingung, kayak ini orang tuh sebenarnya bahagia atau enggak sih? Kalau misalkan dia bahagia, kenapa dia tuh kayak ekspresinya flat banget, terus gerakan tubuhnya tuh nggak ada. Sama kalau kita lagi presentasi di depan orang-orang, terus kita nggak ada gerakan tubuh yang kayak gini, orang itu bakalan nggak percaya sama kita, karena kayak melihat kita tuh nggak menguasai materi yang ada di dalam yang dia paparkan gitu. Selanjutnya di sini ada contoh nonverbal. Yang pertama itu di sini ada ekspresi wajah, yang kedua itu gestur tangan, yang kedua itu postur tubuh, dan yang terakhir itu ada kontak mata. Ada manfaat memahami gerak tubuh. Yang pertama ada interaksi sosial. Interaksi sosial itu membantu kita untuk memahami perasaan dan niat orang lain sehingga kita dapat berinteraksi dengan secara efektif. Yang kedua itu presentasi, membuat presentasi agar lebih menarik. Yang ketiga itu wawancara kerja, menunjukkan kepercayaan dan antusiasme. Dan yang terakhir itu membangun hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum dalam gerak tubuh. Contohnya, saya sangat bahagia hari ini. Nah, itu contoh gerak tubuh yang tidak sinkron dengan kata-kata dan ekspresi wajah. Selanjutnya ada tips membaca bahasa tubuh. Yang pertama, jangan hanya fokus pada satu tanda, tetapi perhatikan kombinasi dari berbagai tanda. Yang kedua, setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Yang ketiga, pertimbangan situasi dan budaya saat menafsirkan bahasa tubuh. Yang keempat, bahasa tubuh bersifat ambigu, jadi jangan langsung membuat kesimpulan. Selanjutnya ada tips menggunakan gerakan tubuh yang baik. Pertama itu ada sesuaikan dengan konteks, mau formal ataupun informal. Terus ada perhatikan postur tubuh, karena kalau misalkan kita posisinya lagi acara formal, terus kita posisi tubuhnya gini, itu kayak gatis banget lihatnya, kayak males gitu dia tuh. Terus ada yang namanya ekspresi wajah gitu, sama kayak tadi, kayak misalkan kita di acara formal maupun informal, kita lagi kayak menjelaskan sesuatu atau dilihat orang, tapi kita berekspresi seolah tidak senang gitu, atau kayak gini gitu, itu kan sama aja kayak kita songong atau menantang ya jatuhnya. Next ada gestur tangan, karena hal ini tuh umum banget ya dilakukan oleh orang-orang, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kalau kita cerita aja tuh tangan kita begini-begini gitu kan. Terus ada latih kesadaran diri dan membiasakan kehidupan sehari-hari. Yang tadi aku bilang, kalau misalkan lagi di kehidupan sehari-hari, kita pasti secara nggak sadar maupun cerita dengan teman kita tuh pasti ada gerakan tubuhnya atau tangan gitu sih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda bahasa tubuh dan artinya. Yang pertama ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada senyum, biasanya menunjukkan kebahagiaan atau kelemahan. Nah, yang kedua ada kening berkerut, bisa menandakan kebingungan, ketidaksetujuan, atau konsentrasi. Nah, yang ketiga ada bibir mengerucut, seringkali terkait dengan perasaan tidak suka atau jijik. Nah, selanjutnya yang kedua ada kontak mata. Kontak mata itu dibagi menjadi 2.
Yang pertama ada kontak mata yang baik, menunjukkan ketertarikan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Nah, yang kedua, menghindari kontak mata. Bisa menandakan rasa tidak nyaman, ketidakjujuran, atau kurang minat. Selanjutnya itu ada tanda-tanda bahasa tubuh dan artinya. Yang pertama itu ada postur tubuh. Nah, postur tubuh itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada berdiri tegak. Itu menunjukkan kepercayaan diri dan kesiapan. Yang kedua itu ada bersandar. Itu bisa menandakan kelelahan, bosan, dan kurang minat. Yang ketiga ada memegang tangan atau kaki yang seringkali ditafsirkan sebagai sifat defensif atau tertutup. Kedua, ada gestur tangan. Nah, gestur tangan itu ada mengangkat tangan, bisa menunjukkan antusiasme atau ingin menarik perhatian. Yang kedua, yaitu menunjuk. Itu bisa diartikan dengan menunjukkan arah atau menekankan suatu poin. Yang ketiga, ada menyentuh wajah. Bisa menandakan ketidakjujuran atau ketidakminatan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.